Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Kamar nganin 1039 dari kelas A. Dan yang di sini akan melakukan video dengan penjelasan video mengenai LKM 5 saya yang mengenai Tamen clustering. Jadi soal pertamanya adalah pertama yang dibahas adalah dari nomor 7. Tentukan manakah kata terbaik jika dilakukan analisis secara visual, dan tugas nomor 1 sampai 6 dilakukan terhadap kombinasi atribut precipitation sama Tmax, Tmin sama Win, precipitation sama Tmin, dan Tmax sama Win. Jadi kita disuruh mencari K terbaik sama lakukan tugas nomor 1 sama 6 dengan kriteria atribut berikut. Yang dimana akan uh, yang dimana dataset yang kita gunakan adalah Seattle Weather. Seattle Weather. Jadi yang pertama adalah nomor 1, yang dimana kita akan menormalisasikan dataset Seattle Weather menggunakan normalisasi min-max. Jadi sebelum melakukan itu kita pertama akan import Kmens, Pandas, min-max scaler, sama pyplot. Habis itu pertama kita menambahkan file Seattle Weather CSV-nya dari praktikum, dari drive praktikum. Yang pertama saya akan membuatnya dari SW Pandas Read CSV, Seattle Weather CSV. Jadi mungkin kita juga perlu mengupload Seattle Weather ke dalam sini. Oke. Lalu setelah itu membuat kita membuat min max scaler kita, yang dimana akan aku namakan scaler di sini. Lalu tinggal kita masukkan semuanya, normalisasi min max-nya ini ke dalam setiap atribut yang bisa yang ada nilai data, yaitu di sini ada precipitation time, precipitation, Tmax, Tmin, sama Win. Jadi caranya adalah dengan kita manggil scaler, lalu kita feed supaya bisa tahu apa yang dianuin, lalu tinggal anuin atribut apa yang mau dianuin dari Seattle Weather CSV. Ini Seattle Weather Precipitation. Lalu eh, setelah di itu kita tinggal tran- ganti isinya dengan scalar transform. Jadi nanti isinya langsung diganti sama hasil normalisasi min max-nya. Lalu setelah itu kita lakukan untuk setiap atributnya, ini ada precipitation, time max, time min, sama yang terakhir win. Lalu apabila kita jalankan akan menghasilkan hasilnya. Hasilnya dengan precipitation, time max, time min, dan win eh, menghasilkan nilai setelah dianuin normalisasi min max. Lalu nomor 2, menampilkan scatter plot sebelum clustering. Jadi kita tinggal menampilkan aja scatter plotnya dari eh, kombinasi atribut berikut: precipitation time max, time win, precipitation sama time min, dan time max win. Jadi yang pertama di sini ada precipitation time max, yang dimana plot scatternya dia kayak biasa, cuma plot scatter, terus isi isi scatternya apa, yang dari X, yang pertama X adalah precipitation, dan yang Y ada time max, lalu tinggal dikasih label yang dimana precipitation sama time max, dan berikut hasilnya untuk precipitation dan time max. Lalu time min sama temperature minimal sama win sama kayak sebelumnya. Lalu precipitation sama time min dan time max dan win.
Lalu lanjut ke nomor tiga, di mana kita untuk collab-nya di sini dilakukan dua kali sekaligus. Kita lakukan nomor 3 dan nomor 5, yaitu kita mengcluster dataset dengan nilai K sama dengan 2, 3, 4, dan menampilkan scatter plotnya setelah clustering. Jadi pertama kita definisikan dulu K-means-nya yang klasternya 2, 3, sama 4. Yang di sini saya memberi apabila K-means-nya klasternya 2 itu dengan nilai 2 itu KM2, lalu untuk 3 KM3, dan yang keempat KM4. Lalu di sini saya mengandung cluster dataset settle weather nilai K untuk yang pertama precipitation sama time max dulu. Jadi yang pertama di sini adalah nilai K. Eh, Apabila nilai clusternya nilai K2, ini tinggal buat Y predicted 2 untuk nganuin indikasi bahwa ini KM2 dengan KM2 fit predict predict precipitation time max. Jadi eh, kita membuat definisi predicted itu adalah Kemin yang memprediksi dengan nilai precipitation time max. Dan untuk yang Kemin 3 sama 4 juga dilakukan yang sama. Terus kita menampilkan scatter plotnya setelah di cluster. Di sini saya panggil Y prediksi kedua dari sini untuk melakukan prediksinya. Lalu buat clusternya di sini, eh, clusternya di sini Seattle Weather Cluster sama dengan Y prediksi kedua ini setelah diprediksi. Lalu kita buat definisi Kamen Cluster Center yang akan diambil nanti centroidnya dari dua-dua clusternya itu gimana. Terus kita buat clusternya, definisi clusternya. Yang pertama cluster pertama sama yang kedua, dan dinamai Seattle Weather 1 dan Seattle Weather 2. Lalu tinggal dibuat scatter plotnya dengan definisi ini. Lalu untuk yang scatter plot, untuk yang cluster pertama akan selalu berwarna hijau dan cluster 2 akan berwarna merah. Lalu kita buat pelabelan untuk ini eh, bagian centroidnya dengan ya mengkill KM cluster 2, terus center, lalu diwarnai ungu dan diberi bentuk simbol bintang, dan terus dan labelnya namanya adalah centroid. Lalu buat tinggal kita buat scatter plotnya, lalu akan menghasilkan hasil seperti ini. Bisa dilihat ini ada Temex, precipitation, lalu apa klasternya ada dua, merah hijau, yang hijau yang pertama, merah yang kedua, lalu centroidnya ada, centroid mereka ada di bagian tengah klaster tersebut. Lalu untuk yang ketiga, untuk yang tiga klaster untuk precipitation sama Temex, semuanya sama. Kita panggil ya predicted untuk prediksi, lalu dibuat jadi cluster, lalu kita buat centernya, center untuk tiga cluster tersebut. Terus kita buat definisi tiga klasternya. Lalu untuk klaster ketiga di sini saya buat warnanya kuning. Lalu setelah kita jalankan akan menghasilkan seperti berikut. Yang biar yakin bisa dijalankan juga ya. Sama. Terus yang kedua, ya bisa dilihat. eh, Bentuk polanya sama, tapi dibagi menjadi tiga klaster yang berbeda. Ada hijau, merah, sama kuning. Lalu itu mereka mempunyai centroid mereka masing-masing. Lalu lanjut ke yang apabila memiliki empat klaster, dipanggil sama kayak sebelumnya, panggil prediksi 4. Terus kita definisikan klasternya, lalu buat center clusternya, centroidnya.
Lalu kita buat definisi 4 variabel dari klasternya. Lalu untuk klaster keempat di sini saya buat warnanya jadi biru. Terus tinggal definisikan sentroidnya. Lalu kita panggil dan menghasilkan seperti berikut. 4 warna, 4 klaster yang dimana ada klaster pertama yang warna merah, klaster kedua yang warna hijau, 3 yang warna kuning, dan 4 yang warna biru. Yang dimana masing-masing ada sentroidnya masing-masing sendiri. Terus semua itu kita lakukan sama lagi untuk setiap pasokan atribut. Ini untuk precipitation time max, lalu kita lakukan untuk time min sama win, sama diprediksi, lalu dibuat klasternya. Nah, yang bisa dilihat perbandingannya ini time min sama win, jadi polanya sama, jadi 2 warna sama 2 klaster dengan yang beda warna. Terus eh, untuk yang 3 klaster seperti ini dan yang 4 klaster ini seperti ini. Terus precipitation sama time min ini bisa dilihat polanya sebelum jadi apa, jadi kayak gini dan dijalankan bisa dilihat polanya sama tapi bisa dilihat sentroidnya apa klasternya ada 2 dengan mempunyai sentroid masing-masing, lalu yang ketiga, lalu yang keempat, lalu yang terakhir data max sama win. Kita lihat bentuknya berangkat kayak gini. Terus apabila dijalankan lalu polanya sama, keluar 2 klaster, terus 3 klaster dan 4 klaster. Lalu untuk soal nomor 4 yaitu tentukan nilai K terbaik jika dilakukan analisis elbow method. Jadi eh, elbow method yang saya pakai itu menggunakan yellow brick yang di mana di sini nanti ini pakai distortion score untuk menentukan K K paling terbaik, K paling efektif itu yang apa. Juga menggunakan analisa untuk ini langsung dijalankan. Dan bisa dilihat bahwa hasil clustering yang terbaik adalah di K4. Elbow di K4 dengan nilai distortion skornya 15,260. Terus lanjut ke nomor 6, di mana kita diminta analisis perbandingan scatter plot sebelum sama setelah clustering. Jadi berdasarkan yang kita lihat sebelumnya ini, untuk pola tidak ada bedanya karena dia tetap karena merupakan data set yang sama, tapi klasternya bisa melihat bahwa kita bisa melihat tiap setelah clustering centroidnya itu langsung berbeda tempat-tempat. Misalkan yang precipitation sama Tempex ini pertama 2 clusternya di sini, habis itu centroidnya di antara 2 ini. Lalu ketiga menjadi 3 yang berbeda tempat lagi. Terus banyak clusternya juga ditentukan oleh banyaknya nilai K. Apabila ada 2K akan menjadi merah dan hijau, dan 3 akan menjadi merah, hijau, dan biru, kuning, dan 4 akan jadi saya ini jadi merah, hijau, kuning, dan biru. Lalu untuk menanyakan soal lahir yang nomor itu adalah apakah manakah terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Jadi mungkin saya lihat dari elbow metode terbaik dalam 4, tapi juga bisa dilihat bahwa dari visualisasi yang terbagi rata sama enak dilihat itu adalah eh, sama nilai K4. Nilai K4. Jadi hasil dan analisis datanya adalah untuk soal pertama, normalisasi min-max bertujuan untuk mengubah nilai angka dari data set Seattle Water.
jadi float dengan range 0 sampai 1 untuk memudahkan clusteringnya. Lalu yang nomor dua adalah kita meminta scatter plot berdasarkan scatter weather dari setiap perbandingan antara atribut precipitation, time mean, time max, dan wind sebelum melakukan clustering perbandingan nomor 5. Lalu tiga, kita melakukan clustering terhadap scatter weather terkait dengan case besar 2, 3, 4 untuk setiap atribut, pasangan atribut. Lalu mencari empat, menjadi nilai K yang paling efektif menggunakan perhitungan Elbow method dan menemukan bahwa puncak keturunan puncak ah, ini puncak di skor puncak nilai distortion Sion berakhir di keempat. Lalu yang soal 45, eh, menampilkan scatter plot scatter wide range setelah dari perbandingan antara precipitation, time mean, time max, dan wind setelah clustering hal dibandingkan dengan rumput dua. Lalu kita analisis perbedaannya. Di sini kita masuk perbedaan scatter plot dan scatter wide range sebelum melakukan clustering dan sudah melakukan setelah dilakukan clustering dan mereka 2, 3, sama 4, yaitu 2, 5 yang dibahasnya. Lalu yang terakhir adalah menentukan manakah serta terbaik tidak dilakukan analisis circle dan hasilnya adalah K sama 4. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.